Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah, pada kesempatan siang ini saya ingin mengajak kita untuk mentadabburi surat Al-Anfal ayat kedua, ketiga dan keempat. Jadi surat Al-Anfal ini tidak banyak. Dia merupakan rangkaian surat yang berisikan kisah tentang jihad fisabilillah, secara khusus pertempuran yang terjadi di masa Rasulullah SAW, dan memuat kaidah-kaidah bagaimana seharusnya para mujahid dan kita umat Islam yang harus menempatkan diri sebagai mujahid berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat ini berdempetan langsung dengan surat At-Taubah yang tidak dimulai dengan bismillah pada awal suratnya. Kenapa tidak dimulai dengan basmalah pada awal suratnya? Karena ayat pertama dalam surat At-Taubah itu berisikan perintah ataupun ultimatum perang dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik yang secara terbuka menyatakan pengumuman bertempur atau memerangi umat Islam. Di zaman sekarang ini, orang musyrik yang jelas-jelas memerangi umat Islam itu kita ambil contoh adalah orang Buddha di Myanmar. Ya, karena Buddha itu dalam teori akidah atau agama kita itu masuk kategori agama musyrik. Ya, sama juga dengan Hindu, itu masuk agama musyrik atau kaum musyrikin. Jadi kenapa kita menyebut mereka musyrik? Karena mereka menemukan ada Tuhan atau menyatakan ada Tuhan selain Allah. Dan ini tidaklah sesuatu yang harus kita khawatirkan, karena ini merupakan bagian kaidah atau pelajaran peraturan yang memang termaktub dalam kajian akidah kita. Bagaimana dengan Kristen? Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar, itu mengatakan, aku tidak menemukan kesyirikan yang paling jelas kecuali orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Jadi pendapat oleh Abdullah bin Umar ini menempatkan, walaupun ini bukan pendapat yang populer, karena Quran sendiri menyebut Kristen dan Yahudi itu masuk kelompok ahlu kitab. Walaupun kita tidak satu pendapat bahwa apakah ahlu kitab itu masih ada sampai sekarang. Kalau saya mengatakan ya, mereka itu ahlu kitab. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi itu ahlu kitab kalau yang ditanya saya. Tapi ada orang yang membantah, wah mereka tidak ahlu kitab lagi karena bla 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 bla. Ya silahkan saja. Tapi saya tidak melihat ada ketentuan Quran yang mereka tolak di situ. Baik. Ayat yang sedang ingin kita bahas adalah rangkaian ayat yang berbicara tentang karakter performa seorang mukmin. Jadi kalau mau bicara siapa orang mukmin, nah ini loh, gitu. Walaupun ada juga dalam surat lain ayat yang mirip, innamal mu'minuna, nah diawali dari kalimat itu. Jadi kata-kata innama itu menunjukkan bahwa tak boleh lepas di antara syarat yang mereka harus miliki adalah ini. Jadi kalau perusahaan kita untuk menentukan munculnya karakter dari pegawai, kita harus punya semacam slogan, jargon atau akhlak atau attitude, sehingga muncul karakter personality bahwa ini loh yang menandakan kekhasan, uniknya pegawai kita di perusahaan kita dibanding perusahaan yang lain. Nah, kenapa orang beriman itu unik? Nah ini dia. Apa yang membuat kita berbeda dari orang yang tidak beriman kepada Allah? Nah ini dia. Nah yang sedang kita bahas itulah. Apa yang pertama? Alladzina idza dzukirallah, orang yang kalau dia diingatkan kepada Allah. Saya perlu menyampaikan, nanti bisa kita lihat dalam surat yang lain, misalnya dalam surat Ali Imran. Ternyata ketika menceritakan orang muttaqin, orang-orang bertakwa itu tidak lepas dari kemungkinan tetap bisa berdosa. Saya ulang sekali lagi, orang bertakwa itu tidak terlepas dari kemungkinan dia bisa berdosa. Makanya ada seruan begini,
walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang yang kalau dia berbuat fahishatan, makna fahishatan sesuatu yang keji. Keji dalam makna apa? Pokoknya semua itu fahisyah kalau bapak melakukannya dan malu orang lain tahu. Itu fahisyah. Ya. Tapi kalau kita melakukannya dan kita tidak peduli orang lain tahu, itu munkar. Jadi apa contoh yang kita malu orang lain tahu? Zina, khalwat, selingkuh. Yaitu masuk bab fahisyatan. Itu keji, ya. Tapi pertanyaannya, apakah orang mukmin bisa melakukan ini? Ya. Au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Apa yang dimaksud dengan zulm? Quran mengatakan yang pertama adalah inna syirka la zulmun azim, bahwa syirik itulah kezaliman yang pertama, yang paling besar. Apa bentuk syirik itu? Misalnya bapak pakai batu aki, salah nggak pakai batu aki? Enggak. Tapi bapak bilang memang percaya nggak percaya juga. Sejak ku pakailah batu ini, semua urusanku lempang aja pula. Nah itu syirik. Atau ada yang batu akinya itu digosek-gosekkan, karena di Mekah itu ada perilaku aneh di depan Ka'bah itu. Ya, topi dibuka, digesek-gesekkan ke dinding Ka'bah. Nah ini enggak, batu akinya digosok-gosokkan ke dinding Ka'bah. Sehingga dia kemana-mana selalu cerita, ini memang modelnya tak cantik, cuma khasiatnya ini sekarang. Kenapa? Ini tiap aku tawaf, selama aku tawaf, selama itulah dia bersentuh dengan dinding Ka'bah. Jadi energi Ka'bah itu sudah masuk kemari. Nah, itu ada bab syiriknya di situ. Fastaghfaru li dzunubihim, maka mereka pun minta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Itu di surat Ali Imran. Di ayat ini, idza dzukirallah, ada kesan bahwa kenapa ketika diingatkan kepada Allah, saya menangkap ada peluang orang-orang mukmin juga bisa lalai. Kita tahu itu salah, tapi kita tergiring ke sana. Ada peluang. Artinya bukan tidak mungkin orang-orang mukmin bisa melakukan kesalahan oleh karena sebab kelalaian. Apa yang dimaksud dengan kelalaian ini? Bukan dia tidak tahu, tapi dia terlupakan bahwa itu tidak benar. Atau setan mentazyin. Tazyin bentuknya apa? Tazyin itu artinya menghiasi. Udahlah, enggak masalah ini. Tengok semua orang sana. Udah tak ada lagi orang-orang yang kek-kek. Nah, itulah bahasa Medannya. Udah bapak buat aja. Nah, kata-kata ini idza zukirallah, kemudian dia diingatkan kepada Allah. Ya Allah Pak, bapak buat juga. Nah, maka apa yang muncul? Wajilat qulub. Ya, idza zukirallah wajilat. Kata-kata wajilat ini Pak, Bu, kalau artinya bukan kalau disebut nama Allah, itu yang sering kali kita salah. Jika disebut nama Allah, bukan, tapi jika dia diingatkan tentang Allah, diingatkan kepada Allah. Wajilat, wajilat itu bukan gemetaran. Lebih tepatnya tersentuh hatinya. Nah, itu memaknakan. Langsung astagfirullah. Ya Allah, dosa kali saya. Ya Allah, sudah. Itu yang dimaksud wajilat qulubuhum. Sehingga tersentuhnya hati apabila dia melakukan sesuatu yang tidak benar, itu muncul dalam bentuk kecemasan, rasa takut, khawatir kalau Allah marah dan murka sama dia. Ini subhanallah. Ini karakter pertama orang beriman. Contoh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini adalah seorang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang paling keras, tapi memang tidak jadi kontak senjata ini. Tapi mobilisasinya dilakukan Nabi ini cukup lama, lebih dari sebulan. Kayak kita ngumpulin uang untuk santunan anak yatim, ini kan begitu masuk Ramadan kita ngumpulkan duit. Nah, Nabi untuk kebutuhan perang Tabuk itu mobilisasi dana itu luar biasa.
Kenapa? Karena bersamaan dengan rencana keberangkatan perang, Madinah sedang paceklik musim panas. Kayak kita sekarang inilah. Disuruh keluar, aduh, angin itu pun sudah menerpa panas ke wajah kita. Nah, begitu peristiwa keberangkatan pasukan, Ka'ab ini sebenarnya adalah seorang sahabat yang tidak ada masalah. Dia berencana ikut perang, tapi istrinya bilang, "Bang, udah kumpul tuh pasukan di masjid." Iya, bentar, karena di luar panas. Jadi dia lebih nyaman dulu dalam, mesti nampaknya ku tengok itu, mesti belum lagi bergerak. Dia sudah siapkan semua, dia sudah siapkan perangkat perang, dia sudah siapkan kudanya semuanya. "Bang, udah mulai doa itu." Kalau kita kan begitu. "Iya, sabar kau, abang kuda." Orang itu kan rata-rata jalan kakinya itu, karena memang waktu perang Tabuk mayoritas sahabat itu jalan kaki. Satu unta itu bisa 4 sampai 5 orang di atasnya, karena memang sedikit sekali kendaraan. Jadi logistik perang kita waktu itu tidak cukup. Sampai terakhir, "Bang, udah tak nampak pasukan." Baru dia tersadar, kan dia bergerak mengejar pasukan, tak dapat lagi jumpa dia, tak jumpa lagi sama dia. Terakhir pulang dia ke rumah dengan muka murung. 1 bulan Nabi di luar, 1 bulan dia tak tenang di Madinah. Nah, ini sifat orang mukmin ini. Jadi walau misalnya ada acara, dia tak ikut, memang malas, tapi tak tenang dia. Sebenarnya dia lebih senang ikut, tapi dia dihambat oleh rasa malasnya. Itu yang terjadi pada Ka'ab. Begitu pulang Nabi biasanya kalau pulang perang itu langsung ke masjid. Habis sholat sunat, Nabi duduk, dan orang-orang yang tidak ikut perang tanpa alasan, nggak minta izin, itu lapor. Kenapa? Dan mayoritas yang tidak ikut perang itu orang munafik. Kalau bahasa mereka, "Ya Rasulullah, kemarin waktu mau berangkat perang itu sebenarnya aku udah siap-siap ya Rasul, tapi pas aku mau keluar datang pula nenekku dari kampung ya Rasul. Cemanalah, nenekku jarang datang." Nah, kira-kira begitu. "Ya udah, nggak apa-apa ya Rasul, saya juga mau ikut, tapi waktu mau berangkat tuh tiba-tiba kambuh pula penyakit mahku ya Rasul. Coba bayangkan, daripada aku jadi urusan di jalan, akhirnya aku putuskan untuk tidak berangkat. Tolonglah doakan mahku disembuh supaya ke depan aku bisa ikut perang lagi." Padahal kemarin dia udah ngeluh yang lain lagi penyakitnya. Penyakit yang lain sembuh, muncul penyakit yang lain. Memang sebenarnya malasnya. Nah, Ka'ab itu ada di urutan orang yang akan mengajukan apa istilahnya itu? Izin atau alasan kenapa nggak berangkat. Begitu balik orang munafik yang sudah didoakan Nabi ini, dia bilang, "Ka'ab, kau bilang aja suka-suka. Nabi itu nggak nanya banyak-banyak. Kalau kau jujur-jujur kali nanti kau kena hukuman kau nanti." Ya pula ya. Maka dia berpikir, apa alasan yang kau buat ini? Begitu sampai di depan Nabi, Nabi pun senyum. "Nah, kau Ka'ab, kenapa nggak ikut perang?" Apa jawab dia? "Malas aku ya Rasul." Apa kata dia terus selanjutnya? "Sebenarnya tadi aku sudah merencanakan satu jawaban yang tidak sebenarnya, tapi begitu kulihat wajahmu ya Rasul, tak sanggup aku berbohong." Ya sudah, kalau memang kau malas, tunggulah. Apa kira-kira hukuman dari Allah atas malasmu itu? Udah. Terus pertama datang pengumuman, ini diceritakan sendiri oleh Ka'ab ini. Datang pengumuman, "Saudara-saudara, mulai hari ini tidak boleh ada yang menjawab salamnya Ka'ab, dan tidak boleh ada yang bicara sama Ka'ab." Begitu keputusan pertama dibuat, Madinah yang ramai terasa sepi kurasa. Tapi aku tetap menguatkan diri, kata dia. Aku tetap pergi sholat ke masjid, dan aku sengaja mengambil waktu sholatku itu atau tempat sholatku di belakang persis Rasul, yang kalau dia menoleh ke belakang, dia pasti akan melihat aku. Aku berharap dia melihatku, tapi dia tidak mau melihatku. Kutunggui, kutengokin wajahnya, tapi dia tetap saja duduk di depan. Tapi begitu aku berbalik, dia melirik ke arahku, dan begitu aku melihat, dia berbalik lagi. Sebenarnya Rasul perhatian, cuma kena hukuman. Terus datang yang kedua keputusan, "Ka'ab," kata Nabi, "mulai hari ini istrimu tidak boleh melayanimu." Apa jawab dia? "Apakah aku harus menceraikannya?" "Tidak, tidak boleh melayani aja." Ada 3 orang yang kena hukuman ini. 2 udah tua, memang udah renta. Terus begitu 3 ini kena hukuman itu, yang 2 datang istrinya, "Ya Rasulullah, tolonglah izinkan kami biar melayani tetap." "Kenapa?"
Udah ya Rasul, suami-suami kami ini, begitu kau tetapkan hukuman, mereka itu tak ada lagi, selera makannya patah, nengok kami pun gak mau lagi. Biarlah kami ngurusin makan mereka, sedikit pun mereka makan. Begitu dengar, udah gak apa-apa, diizinkan. Terus orang munafik datangin Ka'ab, kau minta izin saja sama Nabi, suruh istrimu datang, bilang sama Nabi bahwa kau juga minta jangan diputuskanlah pelayanan istri. Kenapa? Pasti dikasih Nabi. Itu dua orang yang kena hukuman juga begitu. Ka'ab bilang apa? Enggak lah, aku lebih muda dari mereka. Akhirnya tahu berapa lama didiamkan ini orang? 50 hari lebih. Hampir 2 bulan enggak dicakapin. Ini unik. Inilah orang beriman. Kalau orang munafik kalau dihukum begini, awal Islam aja udah syukur, pakai dihukum pula lagi ini. Bagus keluar saja. Sama lah kayak pengajian, Pak. Ini pengajian, tolong ya isi absen. Siapa yang nggak datang 2 kali, tak usah ngaji lagi. Oh senang, baguslah, tak usah aku isi absen. Daripada itu sifat nifak itu. Nah, Ka'ab tidak ditaatinya sampai ketika turun ayat Allah yang menceritakan keampunan kepada mereka, dia pun keluar rumah dan berjumpa dengan Rasulullah. Rasul menyambutnya, Ka'ab, bergembiralah karena Allah telah mengampuni. Ya. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah itu tadi, idza dzukirallah, tersentuh. Ya. Dosa itu, Pak. Alah, biasanya ini. Itu tak tanda tak beriman. Dosa itu, Pak. Alah, cerita dosa pula kau sekarang lagi. Kalau enggak mau kau biar aku yang ambil kau punya. Nah, kan begitu ceritanya, itu tanda masalah itu. Ya. Baik. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ini sekarang ada satu tokoh, bukan tokoh, itu penokoh yang mengatakan bahwa homoseks itu halal. Tuhan tidak pernah mengharamkan itu. Padahal dia mungkin membaca Quran saja jarang, atau membaca Quran saja mungkin tidak dengan baik. Tapi kemudian dia mengklaim bahwa Allah tidak pernah haramkan itu. Padahal Allah sudah menceritakan, Allah sudah menggambarkan bagaimana hancurnya kaum Nabi Lut misalnya. Nah, orang mukmin idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dideskripsikan, dipaparkan, kalau bahasa orang di perusahaan ada paparan. Nah, dibuatlah paparan tentang ayat-ayat Allah. Saudara-saudara, gelombang panas ini ayat Allah. Syukur kita belum mendapat na'udzubillah seperti India atau Pakistan. India gelombang panas baru lalu itu telah membunuh lebih dari 3.000 orang. Pakistan, saya baca satu artikel, lebih dari 1.000 orang terbunuh dalam gelombang panas. Artinya apa? Panasnya luar biasa. Kita di Medan ini, bahkan nyaris sepertinya di Sumatera ini, karena kemarin saya ke luar provinsi kita dan panasnya juga luar biasa. Baru berapa derajat? Bukankah Allah kalau mau meninggikan lebih tinggi lagi? Apa sulitnya bagi Allah? Jangan lupa, ada orang yang dibunuh Allah dengan gelombang dingin. Cuma dibiarkan saja, ditiupkan angin dingin ke kampung mereka dalam masa 8 malam 7 hari, sehingga mereka mati beku di rumah mereka. Walaupun mereka hidupkan api, api tidak sanggup lagi menghangatkan mereka. Kalau Allah sudah mau, nah kira-kira begitu. Zadatuhum iman, bertambah iman orang mukmin itu. Jadi yang dimaksud di sini idza tuliyat alaihim ayatuhu, jangan maknakan waktu dibacakan Quran saja. Apa ayat Allah? Ternyata banyak Bapak-bapak, ketika satu negeri ditimpa bencana dan bencana itu menghapus penduduk negeri itu azab. Jadi kalau ada satu kampung ketimpa longsor, mati semua, itu tanda azab dari Allah. Ya. Aceh kemarin kena tsunami, ada kecamatan atau ada suku yang malah hilang dari, tak ada lagi. Itu bisa dikatakan, ya ini saya tidak berempati, karena salah satu yang meninggal dalam tsunami Aceh itu adalah seorang sahabat saya, seorang ustaz, dan saya tahu betul dia orang yang hanif, orang yang sangat santun dalam sepengetahuan saya, tapi dia juga ikut. Dan banyak anak-anak kecil. Bahkan ada seorang ibu, ini saksi mata ini, subhanallah. Dia menceritakan, Ustaz, dia saksi mata karena dia yang mengangkat jenazah itu. Ruangan masjid musola itu Ustaz, itu penuh dengan bangkai manusia.
Baunya luar biasa, Ustaz. Sampai kami menjumpai seorang ibu yang di saat kami angkat dia masih mengenakan mukena. Itulah sejarah hidup saya mencium bau wangi dari tubuh mayat. Ketika saya bawa ke dalam ruangan itu bersama yang lain, bau bangkai itu hilang karena wangi dari tubuh itu. Yang cerita ini adalah bukan saksi mata, memang yang mengangkut jenazah itu. Dia cerita sama saya. Artinya apa? Walaupun dalam azab, hati-hati. Orang baik juga bisa kena. Kenapa Allah azab? Bisa jadi karena dakwah sudah tidak ada. Jadi kalau kita sudah mulai menghentikan dakwah, Allah sudah tidak peduli lagi kita rajin sholat atau tidak rajin sholat. Udahlah sekalian saja lah, karena Allah mau kita berdakwah. Ya, baik. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal itu sama harta, jangan sama duit, jangan sama kedudukan, jangan sama atasan, jangan sama orang yang kita anggap dia hebat. Tidak, tawakal itu sama Allah. Kalau misalnya presiden datang kemari, terus presiden nyalami bapak, terus dia bincang-bincang lama berdua saja sama bapak 5 menit. Kira-kira bagaimana perasaan bapak? Saya yakin pengalaman seumur hidup yang gak akan bisa bapak lupa. Ya. Jadi Pak Jokowi masuk kemari, kemudian Pak Anu sini, saya mau bincang dulu, bincang panjang cerita sampai 5 menit saja dikasih waktu. 5 menit itu jam 5 entah udah luar biasa dasar. Nih, ketika kita tadi berdiri, itu yang ngajak kita bincang-bincang itu Allah, pemilik semesta raya, pemilik Indonesia, yang punya semua kekayaan ini. Seorang sahabat, seorang ulama salafus soleh mengatakan, kalau kau mau cakap-cakap sama Allah, pergilah sholat. Kau bisa cakap-cakap sama dia. Apa saja yang mau kau bilang didengarnya itu. Coba bayangkan. Cuma masalahnya, kita tak memiliki rasa sebangga waktu kita jumpa presiden atau dapat tanda tangan Julia Perez. Dia datang, Mbak Julia, Mbak DP, Mbak Jupe, tolonglah tanda tangan. Kemana-mana kita tunjukkan. Padahal bukannya orang baik dia, dari sisi sikap dia selama ini, tapi bangga betul. Kenapa kita tidak pernah berbangga ketika Allah menyapa kita dalam ibadah-ibadah kita? Ya, baik. Alladzina yuqimunas shalah. Orang mukmin itu orang yang kau temukan sholat sebrengsek apapun mereka. Jadi saya menerjemahkannya begitu ya. Artinya jangan artikan bahwa kalau udah brengsek kali. Saya mau tanya, kalau udah jadi perampok, jadi pelacur, apa tidak boleh sholat? Wajib atau enggak sholat? Seorang muslimah pelacur, dia udah memang hari-harinya pelacur, karena tinggalnya pun di komplek pelacuran. Pertanyaannya, apakah dia tidak wajib sholat? Wajib kan? Siapa yang bilang dia tidak wajib sholat? Kenapa? Mal farqu bainal muslim wal kafir? Beda muslim kafir, dia salat. Kalau dia masih mau dibilang muslim, wajib. Makanya perampok muslim sama perampok tidak muslim, perampok muslim waktu azan berhenti ngerampok, salat. Pelacur juga begitu. Kalau masih mau disebut muslim. Jadi kalau kita orang beriman itu siapa? Orang yang sebrengsek apapun dia tidak menghukum diri dengan mengatakan, Allah tak perlunya aku lagi sholat. Kenapa? Udah jahat kali nyawa. Itu salah dia. Artinya sudah tidak ada iman sama dia. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa makna razaqnahum? Sering kita sebut al-mal, harta. Maka dia berinfak dengan hartanya. Tidak harus itu. Bisa ilmu, bisa kedudukan yang dikasih kepada bapak, maka bapak akan memberikan pelayanan kepada orang di situ. Bisa popularitas, jaringan yang bapak punya. Pokoknya semua karunia yang dikasih Allah sebagai rezeki, yunfiqun, dia infakkan di jalan Allah. Dan infak itu ada ketentuan atau kriterianya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang mukmin yang benar. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka punya kedudukan di hadapan Allah, wa maghfirah, Allah sertakan maghfirah. Kenapa? Karena saya bilang tadi, kita mungkin salah, kita mungkin khilaf, maka Allah kasih maghfirah. Allah tidak sediakan maghfirah sama orang kafir. Walau dia berdoa, ya Tuhan ampuni aku, Allah tidak kasih ampun. Kenapa tidak dikasih ampun? Karena dia tidak beriman sama Allah. Bagaimana Allah mengampuni orang yang tidak beriman sama dia? Bapak punya orang tua, na'udzubillah, kafir,
meninggal, terus bapak, ya Tuhan ampunilah orang tuaku, nggak mau didengar Allah. Kenapa? Enak aja kalau sudah aku ngampuni dia, sementara selama hidup dia tidak pernah menuhankan aku. Maka kita dilarang untuk meminta keampunan bagi orang kafir, kecuali meminta hidayah dari Allah agar dia diberikan nikmat Islam pula. Ya, warizqun karim. Biasanya orang-orang mukmin itu rezekinya berkah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya pikir ini catatan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan bagi pertemuan kita. Dan ini terakhir pertemuan dengan saya di bulan Ramadan. Semoga Allah memberi kebaikan bagi kita, dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan atau sesuatu yang tak mengenakan selama saya memberikan tausiah di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.